turun tangan nih, aku bisa bilang ekosistem anak muda yang positif banget, yang memang misinya itu untuk kontribusi, misinya untuk bisa kasih hal positif di masyarakat gitu ya. Kita memasuki momen 1 dekadenya turun tangan, kita bikin rembuk guyup gitu ya. Selama ini biasanya kita acara ulang tahun atau acara syukuran itu sederhana aja. Kemarin kita coba bikin agak gede gitu ya. Karena kan turun tangan daerah ini ada puluhan ya. Angkanya 90 lebih gitu, dan kalau misalkan dikelola sama pusat aja kayaknya kita kayak kita kurang maksimal nih untuk bisa mendorong inisiatif baik teman-teman turun tangan di daerah. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, apalagi leader bagi gerakan kerelawanan yang harus merangkul ratusan ribu relawan di seluruh Indonesia. Soal TT kali ini bersama gue Leon Wical, dan saat ini gue udah duduk bareng Juang Akbar Magenda selaku Direktur Eksekutif Gerakan Turun Tangan. Selamat siang Mas Juang. Selamat siang Leon, thank you udah diundang. Gue yang thank you udah mau mampir ke Sawan TT. Gimana nih kabarnya Mas Juang? Alhamdulillah sehat, baik. Mas Juang ini kan saat ini masih menjabat sebagai Direktur Eksekutif Gerakan Turun Tangan. Yap. Nah, Leon pengen tahu nih, gimana sih dulu awal Mas Juang mengenal Gerakan Turun Tangan? Iya, jadi dulu saat zaman mahasiswa ya, tahu turun tangan itu. Ya, dari 2013 itu sebenarnya udah jadi aktivis di BEM dulu di kampus. Pada saat itu penasaran banget untuk regenerasi kepemimpinan nasional, karena pada saat itu Pak SBY kan sudah selesai ya. Jadi riset kira-kira siapa calon presiden potensial, dan akhirnya ketemulah nama Anies Baswedan. Nah, pada saat itu kepoin tentang Anies Baswedan, dan ternyata beliau membawa gerakan namanya Gerakan Turun Tangan. Sebuah gerakan yang ngajakin anak muda untuk sama-sama ikut terlibat, ikut turun tangan mengatasi masalah di lingkungan, ikut sama-sama hadir sebagai solusi, hadir untuk sama-sama melunasi janji kemerdekaan. Dan gagasan-gagasan turun tangan yang dipaparkan oleh Pak Anies Baswedan pada saat itu selaku founder benar-benar menggugah, dan akhirnya membuat tertarik ya untuk gabung di Gerakan Turun Tangan. Pada saat itu submit via website gitu ya, dan akhirnya ada email notifikasi. Pada saat itu di Bandung, akhirnya gabung menjadi salah satu penggerak turun tangan Bandung pada saat-saat awal komunitas berdiri. Oke, berarti mengenal sosok foundernya dulu, baru gerakan turun tangan yang dibentuk oleh Pak Anies Baswedan. Betul, gitu ya, Mas Juang? Jadi memang masuk turun tangan, melihat sosoknya dulu, abis itu baru kenal dengan gerakannya, baru cinta nih sama program-program gerakannya gitu. Oke, dari awal 2013 mengenal gerakan turun tangan sampai sekarang, apa sih yang membuat Mas Juang tertarik untuk menjadi Direktur Eksekutif? Ada nggak sih perjalanan yang mungkin kita belum ketahui, pejuang belum ketahui, yang menarik untuk diceritakan Mas Juang? Iya, jadi turun tangan nih, aku bisa bilang ekosistem anak muda yang positif banget, yang memang misinya itu untuk kontribusi, misinya untuk bisa kasih hal positif di masyarakat gitu ya, dan at the end bener-bener ngelatih kita untuk jadi pemimpin. Nah, di Turun Tangan Bandung pada saat itu menginisiasi banyak program pendidikan, kemudian lulus dari kuliah, kerja di Jakarta, gabung sama Turun Tangan Jakarta. Alhamdulillah terpilih jadi koordinator Turun Tangan di Jakarta 2019, jadi tuan rumah pada saat gathering nasional di Jakarta gitu ya, dan banyak hal-hal kebaikan yang didapatkan selama di Turun Tangan. Nah, ketika proses rekrutmen Direktur Eksekutif pada saat itu merasa terpanggil bahwa selama ini sudah banyak kebaikan yang diberikan oleh Turun Tangan, kenapa enggak kita payback gitu ya, bayar balik gitu ya. Apa yang membuat terpanggil? Yang membuat terpanggil tentu tentang kondisi ya. Kondisi pada saat itu Turun Tangan gitu ya, mengalami fase yang bisa dibilang sebagian menjadi pasif begitu ya, atau non-aktif, sementara padahal sebenarnya kita lihat kalau dari awal gerakan ini berdiri kan sudah banyak banget nih yang bergabung. Nah, fase itu yang membuat kayaknya pengen nih gitu ya, ngasih kontribusi supaya Turun Tangan baik di pusat maupun di daerah itu aktif kembali. Kemudian juga pengen ngasih semacam pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki gitu ya dalam hal
pelatihan leadership kepemimpinan gitu ya, berkontribusi. ingin berkontribusi gitu ya, lebih banyak ingin berkontribusi karena pada saat itu juga ada aspirasi untuk bisa ngembangin akademi relawan. Gitu. Nah, itu salah satu ide atau salah satu usulan yang mudah-mudahan diterima gitu, usulannya untuk bisa dikembangkan di turun tangan, dan alhamdulillah ternyata terpilih nih gitu sebagai Direktur Aksakota ya. Oke, pada waktu terpilih sampai saat ini berarti kurang lebih sudah 1 tahun. Nah, apa sih yang sudah Mas Juang berikan untuk turun tangan selama 1 tahun kepemimpinannya sebagai Direktur Eksekutif? Oke, nah sebenarnya yang diberikan adalah program-program inovasi ya, program-program yang coba kita inisiasi gitu sesuai dengan kebutuhan zaman gitu ya. Nah, tahun 2023, 2024 itu kan tahun politik gitu. Nah, turun tangan itu punya misi melibatkan sebanyak-banyaknya orang gitu untuk terlibat dalam politik gitu ya. Kita jadi bagian dalam program edukasi politik juga. Nah, banyak inisiatif yang dilakukan selama kepemimpinan kemarin sebenarnya. Nah, yang pertama kita bikin program caleg muda gitu ya, sebuah program pelatihan peningkatan kapasitas buat anak-anak muda yang mau nyalek gitu ya di 2024, dan itu lintas partai gitu ya. Kita juga bikin program namanya Young Voters Challenge gitu ya. Kita keliling ke banyak kota gitu ya, nanyain anak-anak muda terkait pengetahuannya tentang pemilu 2024. Kita juga ada Women's Zone juga, itu salah satu konten dari tim media gitu ya, untuk lihat bagaimana perspektif perempuan dalam politik gitu ya. Dan banyak konten-konten edukasi politik yang kita coba bangun gitu ya di tahun politik ini. Kemudian juga kita memasuki momen 1 dekadenya turun tangan, kita bikin rembuk guyup gitu ya. Selama ini biasanya kita acara ulang tahun atau acara syukuran itu sederhana aja. Kemarin kita coba bikin agak gede gitu ya, agak gede, ngundangin banyak stakeholders, ngundangin banyak relawan, teman-teman turun tangan daerah, teman-teman inkubasi, partners gitu ya, dalam rangka syukuran karena kita sudah 1 dekade berdiri. Nggak nyangka turun tangan sudah 10 tahun gitu ya, dan kita pengen ngajakin semua partners untuk yuk kita sama-sama berkolaborasi kembali untuk ningkatin lagi nih dampak positifnya turun tangan di masyarakat gitu. Dan tentu di tahun 2023 kemarin jadi salah satu tahun yang bersejarah juga menurutku, karena kita melaksanakan gathering nasional turun tangan 2 kali setahun. Oke, 2 kali ya? 2 kali. Dan ini tidak pernah terjadi ya? Dan ini biasanya setahun sekali? Biasanya 1 tahun sekali, ini 1 tahun 2 kali. Di Januari kita melaksanakan gathering nasional di Makassar, di November kita melaksanakan gathering nasional di Yogyakarta gitu ya. Jadi sebuah kontribusi yang besar gitu, karena nggak mudah loh melaksanakan gathering relawan, ribuan relawan gitu ya, mengumpulkan semua dalam satu tempat gitu ya, yang dilaksanakan biasanya setahun sekali, ini setahun 2 kali gitu. Jadi banyak yang emang kita lakuin gitu ya, termasuk juga Kafe Sosial Pejuang gitu ya. Itu juga kan salah satu inisiatif yang kita dorong di kepemimpinan tahun kemarin ya, dan terus berjalan sampai tahun ini kafenya gitu. Jadi mudah-mudahan banyak hal baik gitu ya yang dibuat benar-benar memberikan manfaat, nggak cuman buat teman-teman turun tangan gitu, tapi masyarakat pada umumnya. Oh ya, dan satu lagi, kita ngaktifasi lagi fasilitator daerah. Nah, ini yang fasilitator daerah tuh apa sih? Fasilitator daerah nih semacam semacam perwakilan dari teman-teman di pusat gitu ya, untuk bisa mendengar aspirasi teman-teman daerah. Karena kan turun tangan daerah ini ada puluhan ya, angkanya 90 lebih gitu, dan kalau misalkan dikelola sama pusat aja kayaknya kita kayaknya kita kurang maksimal nih untuk bisa mendorong inisiatif baik teman-teman turun tangan di daerah. Makanya kita butuh fasilitator, kita bagi ke 9 region gitu, untuk bisa mewakili kita dalam hal komunikasi ke daerah gitu ya. Dari teman-teman pusat bisa mewakili setiap informasi untuk teman-teman daerah juga bisa menyampaikan aspirasi lewat fasilitator gitu ya, sehingga komunikasi dan koordinasi kita terus berjalan karena adanya fasilitator yang menjembatani. Nah, itu tuh yang menurutku hal baik yang kayaknya perlu terus dipertahanin dan terus ditingkatin gitu. Karena kalau semua komunikasi dari pusat ke daerah dilakukan oleh sendiri kami di pusat, kayaknya itu akan sangat berat banget gitu. Dan dengan adanya fasilitator mudah-mudahan memudahkan semuanya dalam hal komunikasi, koordinasi pun juga kolaborasinya.
Oke Mas Juang, itu tadi kan yang sudah Mas Juang berikan nih as a Direktur Eksekutif di Turun Tangan. Nah, kalau hal-hal yang Mas Juang dapatkan nih selama 1 tahun kepemimpinannya sebagai Direktur Eksekutif, apa nih yang udah didapetin buat diri sendiri ini? Iya, jadi kalau yang didapatkan jelas kan pengalaman ya. Nah, tapi pengalaman ini kan banyak ya. Yang didapetin aja pengalaman kepemimpinan. Gimana sebelumnya gitu, kalau misalkan jadi koordinator di Turun Tangan daerah, waktu itu jadi koordinator di Jakarta, itu kan hanya satu lingkup kota. Tapi sebagai direktur eksekutif kan kita sebenarnya harus bisa menjangkau semua daerah. Gitu. Jadi bagaimana mengelola komunitas di daerah itu jadi hal yang belajar banget. Kemudian juga bagaimana kita bisa membuat program gitu ya dengan keterbatasan yang dimiliki gitu ya. Kita tahu bahwa dalam menginisiasi program itu pasti butuh partners gitu ya, butuh funding, butuh pendanaan, itu juga jadi tantangan. Nah, kita belajar gimana caranya untuk bisa galang dana, gimana caranya untuk bisa dapat partner dalam mensupport program gitu ya. Belajar juga selama kepemimpinan kemarin itu bagaimana kita bisa punya optimistis gitu ya tentang visi, tentang misi yang pengen dijalanin, tentang program yang pengen dijalanin, tapi juga tetap realistis dengan sumber daya atau fakta lapangan yang ada. Nah, menyeimbangkan itu, gimana kita tetap punya visi, punya vision gitu ke depan, tapi juga tetap realistis dengan SDM yang ada. Nah, mengelola itu jadi hal pengalaman yang belajar banget sebenarnya gitu ya. Bagaimana tujuan-tujuan yang kita punya 10 tujuan katakanlah gitu ya, tapi SDM-nya terbatas ya, kalaupun nggak nyampe 10 at least kita bisa dapat 7 atau 8 gitu, tapi jangan sampai di bawah 5. Nah, itu tuh target-target yang kemarin dikerjain, belajar tentang mengelola SDM, mengelola anggaran, plus mengelola ekspektasi. Nah, itu tuh belajar banget selama jadi direktur eksekutif. Gimana tuh cara mengelola ekspektasi ketika menjadi Direktur Eksekutif di Turun Tangan? Iya, contohnya misalkan kita punya inisiasi program baru, misalkan caleg muda gitu ya. Kan kita berharap sebanyak-banyaknya anak muda daftar. Sebanyak-banyaknya anak muda belajar bagaimana jadi anggota legislatif gitu ya. Belajar tentang bagaimana peran dan fungsinya, bagaimana strategi kampanye di lapangan dan lain-lain gitu ya. Tapi kan dalam prakteknya ternyata nggak banyak juga yang daftar gitu ya. Tapi nggak banyak juga yang daftar, ini kan juga tergantung dari targetnya kita gitu. Kemarin di batch 1 gitu ya, kita target di batch 1 untuk pelatihan kita punya punya ekspektasi bisa sampai 100 sampai 200 yang daftar gitu ya. Ternyata yang daftar 110. Ya alhamdulillah gitu ya. Walaupun setelah diseleksi ternyata hanya kurang lebih 20 yang lolos gitu ya. Tapi itu kan suatu pencapaian gitu. Nah, kita harus mengelola itu. Kemudian juga dalam melaksanakan kolaborasi dengan teman-teman di daerah, misalkan dalam pelaksanaan gathering nasional Turun Tangan misalkan gitu ya. Kan kita berbagi peran dengan teman-teman di daerah gitu ya. Ada hal-hal teknis pengetahuan yang mungkin teman-teman daerah belum tahu, teman-teman pusat yang tahu, begitupun sebaliknya. Nah, kita harus bisa mengelola ekspektasi itu gitu. Jangan semua peran tugas dalam melaksanakan program atau event gitu atau inisiatif yang dilakukan oleh Turun Tangan itu semua 100% berharap dalam satu pihak aja. Nah, ini kita pentingnya untuk sharing tanggung jawab gitu ya, saling kolaborasi, saling support satu sama lain, dan backup ketika ada satu peran atau satu pihak yang ada kekurangan. Nah, belajar gimana ngelola ekspektasi dan berbagi peran untuk saling kolaborasi agar tujuannya sama-sama tercapai. Itu tuh yang belajar banget selama di Turun Tangan sih. Mas Juang, pasti selama menjabat sebagai Direktur Eksekutif tidak lepas dengan yang namanya hambatan nih. Nah, sekarang kita ngomongin hambatan. Kita mulai dari internal dulu nih. Apa sih hambatan dari internal ketika Mas Juang menjabat sebagai Direktur Eksekutif? Nah, internalnya mungkin tim dari pusat gitu ya, staff manajemen di pusat gitu ya. Nah, yang pertama yang menjadi challenging adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai Turun Tangan. Karena sebagian dari teman-teman staf di pusat ini kan bukan berasal dari relawan Turun Tangan dari daerah gitu ya. Memang dari profesional yang kita hiring untuk jadi staf di pusat. Nah, bagaimana pertama kita mencoba menginternalisasi visi, misi, nilai, dan gaya kerja relawan Turun Tangan atau gaya kerja organisasi kerelawanan itu benar-benar jadi challenge gitu ya. Karena nggak semuanya berangkat dari Turun Tangan, nggak semuanya berangkat dari organisasi kerelawanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena
semuanya banyak dari teman-teman yang masih baru gabung gitu, fresh grad juga. Nah, kita tentu ada kompetensi-kompetensi yang kita perlu terus latih gitu ya. Makanya kita perlu terus belajar satu sama lain, backup satu sama lain, dan percaya satu sama lain gitu ya. Nah, masalah keterbukaan ini juga jadi tantangan nih gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kita kesulitan dalam satu hal, misalkan dalam pengelolaan keuangan atau dalam menginisiasi program, itu baiknya jangan dipendam sendiri. Nah, perlu untuk komunikasi. Nah, hal-hal yang begini yang sebenarnya kan harusnya bisa terselesaikan dengan baik di awal gitu ya. Nah, ini yang jadi tantangan. Alhamdulillah setelah 1 tahun ini semua sudah terasasi gitu ya. Semua teman-teman di pusat juga sudah solid, semua sudah terbuka, semua sudah komunikasi ketika ada kendala, sehingga miskom gitu ya dalam menjalankan aktivitas keorganisasian gitu ya. Insya Allah sudah teratasi, dan insya Allah solid lah gitu ya di teman-teman di pusat. Cara Mas Juang untuk mendorong supaya teman-teman ini terbuka dan tidak memendam sendiri tuh gimana? Kan pasti susah ya dengan mayoritas officer yang katakanlah Gen Z dan sebagainya yang lebih suka untuk dipendam sendiri, nggak malu untuk sharing atau takut untuk sharing. Cara Mas Juang untuk mendorong mereka supaya come on, ayo komunikasi yang baik itu gimana sih caranya? Sebenarnya ada 2 pendekatannya. Pertama struktural, yang kedua kultural. Nah, kalau struktural ini di kepemimpinan kemarin itu kita coba untuk update struktur gitu ya. Kita coba perbaiki struktur dengan menghadirkan namanya HR. Nah, sebelumnya itu tidak ada nih fungsi HR di turun tangan pusat gitu ya. Nah, ini kita coba hadirkan sebagai inovasi menjawab tantangan tadi. Bagaimana staff ini kalau misalkan ada keluh kesah atau ada masalah itu bisa ada tempat curhat atau bisa ada tempat bertanya gitu ya. Sehingga ketika ada rasa sungkan kalau ngobrol langsung sama direktur gitu ya, itu bisa diwakili oleh HR. Kemudian yang kedua secara kultural ini artinya berarti secara kekeluargaan lah gitu ya. Mas Juang sebagai direktur eksekutif tentu perlu ada pendekatan personal satu dengan satu, sapa satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi itu yang dilakukan, dan kita ada yang namanya family gathering juga gitu ya. Kita bikin acara bonding lah ibaratnya gitu ya. Di puncak waktu itu kita sharing bonding supaya tadi ada kedekatan, ada keterbukaan, walaupun sebenarnya 1 sampai 2-3 bulan di awal tuh kita belum pada kenal karena mostly banyak staff yang baru masuk juga gitu ya. Gitu. Jadi secara strukturnya kita coba bentuk HR, secara kulturnya kita coba bikin acara-acara bonding atau ada komunikasi personal yang dilakuin supaya tadi ada trust, ada keterbukaan gitu ya, sehingga nggak dipendam lagi nih kalau misalkan ada keresahan atau misalkan ada hal yang pengen dipertanyakan. Mas Juang, kalau hambatan eksternal lain yang selain Mas Juang mention tadi, ada nggak sih hambatan atau permasalahan di turun tangan daerah itu sendiri yang pernah Mas Juang hadapi dan Mas Juang ngerasa, aduh kok berat banget ya cara ngatasin ini? Iya, jadi sebenarnya ada terkait dengan ini ya, regenerasi. Nah, regenerasi kepemimpinan itu tuh jadi tantangan banget sih. Ada satu daerah yang dia 3 tahun jadi koordinatornya terus gitu ya, atau misalkan 5 tahun jadi koordinator terus. Harusnya berapa tahun gitu idealnya, Mas? Nah, idealnya kan kita dorong 1 sampai 2 tahun itu sudah ada regenerasi gitu ya. Walaupun memang tidak ada kewajiban harus langsung regenerasi gitu, tapi baiknya sebagai organisasi yang berkelanjutan kita pengen adanya regenerasi gitu ya. Sebagaimana di pusat gitu ya, direktur eksekutif juga kan sebentar lagi akan berganti gitu ya. Nah, kita melihat pergantian ini adalah suatu hal yang wajar, hal yang normal, dan harus kita dukung proses pergantian atau transisi kepemimpinan ini. Nah, kita pengen dorong itu juga di teman-teman daerah. Nah, kadangkala ada sosok-sosok gitu ya, atau misalkan ada kandidat-kandidat di teman-teman di daerah yang mungkin satu kubu dengan kubu yang lain gitu ya. Nah, ada ya saling kubu-kubu gitu ada ya? Ada itu hal yang normal menurutku, hal yang normal dan wajar dan biasa-biasa aja. Tapi yang disayangkan itu kadangkala kalau misalkan ada yang satu kubunya menang, kubu yang lainnya ternyata nggak join untuk gabung gitu ya. Nah, itu yang terpengaruh ya. Betul. Jadi sebenarnya itu yang jadi kendala. Kemudian juga bagaimana sebuah inisiatif program itu kita pengen dorong untuk bisa
kolaborasi. Nah itu tuh jadi tantangan juga sebenarnya di teman-teman daerah. Bagaimana program yang disusun itu bisa kolaborasi dengan turun tangan daerah lain atau komunitas lain gitu ya, atau partners lain gitu ya. Nah kalau misalkan inisiatif baik dari teman-teman daerah itu bisa apa ya didorong atau didukung gitu ya oleh banyak pihak, insya Allah ini juga jadi salah satu apa ya kredibilitas atau kepercayaan publik gitu ya, sehingga sponsor atau donor gitu ya atau partners itu juga akan melirik gitu ya untuk bisa bantuin programnya. Gitu. Cara Mas Juang mengkomunikasikan ke teman-teman turun tangan daerah untuk yang tadi pertama regenerasi, terus untuk saling kolaborasi, itu caranya gimana sih cara untuk mempersuasi mereka supaya ayo berkolaborasi satu sama lain, ayo regenerasi karena lu udah 3 tahun, itu gimana Mas? Betul. Nah balik lagi struktural sama kultural ya. Ini sama ya berarti. Oke. Strukturalnya itu bagaimana teman-teman ini ikut capacity buildingnya kita via akademi relawan sebenarnya. Oke. Nah, materi regenerasi kepemimpinan itu kan jadi materi yang juga akan didapatkan ketika teman-teman ikut kelas akademi relawan. Ini gratis gitu ya. Kita udah punya puluhan mentor qualified gitu ya. Kita juga punya modul-modul pembelajaran gitu ya. Kita juga punya sesi webinar AR Talks gitu ya, Akademi Relawan Talks itu rutinan juga dibikin. Itu kan sebenarnya free access dan kita dorong untuk teman-teman ikut jadi membernya, ikut jadi partisipansnya gitu ya. Bahkan kalau misalkan memang passionate banget di bagian regenerasi kepemimpinan organisasi gitu ya, kita bisa invite untuk jadi narasumbernya. Oke. Nah itu banyak juga kasus teman-teman daerah yang memang sudah excited dan apa ya sudah sangat merasakan kebermanfaatan akademi relawan itu, mereka gabung jadi mentor, mereka gabung jadi narasumber. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan. Nah tentu inisiatif ini kan baru 2 tahun ini ya, turun tangannya sendiri sudah 8 tahun. Artinya memang butuh proses untuk mendorong semua teman-teman relawan turun tangan itu gabung di akademi relawan. Kemudian yang kedua, tentu kita selalu apa ya persuasi melalui community engagement, melalui fasilitator gitu ya, atau secara personal untuk dorong kepemimpinan baru gitu ya. Kita selalu pengen teman-teman punya apa ya, punya regenerasi yang baik gitu ya, dan kita pengen setiap relawan punya kesempatan untuk jadi pemimpin gitu ya. Kita yakin bahwa setiap orang itu ada zamannya dan setiap zaman itu ada orangnya. Oke. Nah itu yang kita yakini, makanya kita dorong adanya regenerasi kepemimpinan di teman-teman turun tangan daerah. Oke, Mas Juang, sebentar lagi kan masa kepemimpinannya Mas Juang sudah hampir berakhir nih. Ada nggak sih hal atau kejadian atau momen paling memorable buat Mas Juang? Iya, jadi setiap aktivitas, setiap program yang diinisiasi itu pasti memorable ya, pasti punya dampak positif, pasti punya kesan atau kenangan positif yang diingat gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya gitu ya terkait dengan apa sih yang paling memorable, itu adalah momen ketika gathering nasional sebenarnya. Oke. Nah, yang di mana nih? Yang di Makassar, Jogja? Di Makassar, di Jogja, gitu ya, itu juga jadi memorable. Waktu pernah jadi tuan rumah di Jakarta pada saat itu juga memorable gitu. Kenapa sih memorable-nya? Karena ini momen 1 tahun sekali, gitu ya. Kecuali kemarin ya 2023 kita setahun 2 kali, apalagi. Artinya apa? 1, itu momen yang langka. 2, kita benar-benar bisa ketemu sama sebanyak-banyaknya relawan turun tangan daerah. Kita bisa dengerin ceritanya mereka. Kita bisa tahu apa aktivitas, apa program, apa dampak mereka di masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana relawan-relawan turun tangan itu tumbuh jadi pemimpin. Gitu. Kita bisa lihat kebermanfaatannya turun tangan gitu. Jadi momen untuk bisa kenalan, momen untuk bisa sharing pengetahuan, sharing pengalaman itu jadi yang priceless banget. Dan tentu kita punya keluarga baru ya. Kita merasa bahwa di setiap kota di Indonesia yang kita datangin itu kita nggak sendirian, karena kita punya saudara, kita punya keluarga turun tangan di sana yang bisa kita panggilin, yang bisa kita ajakin ketemuan, yang bisa kita mintain tolong untuk diinepin gitu ya, untuk minta diantarin jalan-jalan, diminta diantarin jajan gitu ya, karena tadi ketemu di gathering nasional. Nah, momen gathering nasional salah satu yang pasti memorable, penuh kenangan, dan menurutku setiap relawan turun tangan sepakat bahwa gathering nasional salah satu momen yang memorable ketika gabung di turun tangan. Oke. Mas Juang, terakhir, sebentar lagi kan Mas Juang akan digantikan oleh penerusnya Mas Juang nih. Nah mungkin ada pesan untuk direktur eksekutif turun tangan selanjutnya, silakan Mas Juang. Oke, untuk direktur eksekutif turun tangan selanjutnya, yang pertama
pegang visi, misi, dan nilai turun tangan. Apapun latar belakangmu, asalkan dipegang visi, misi, dan nilai turun tangan, insya Allah jalannya akan lurus ke depan, jalannya insya Allah akan baik dan memberikan manfaat. Yang kedua, solidkan tim di pusat, karena itu bisa jadi cerminan dalam kepemimpinan ke depan. Kalau misalkan pusatnya nggak solid, pusatnya nggak kompak, bagaimana nanti teman-teman daerah mencontohnya gitu ya. Jadi solidkan teman-teman di pusat, apapun tantangan yang ada di pusat silahkan disolidkan, silahkan diselesaikan. Once ini berhasil, insya Allah itu akan jadi contoh baik teman-teman daerah. Rangkul teman-teman daerah yang jauh supaya bisa dekat, yang dekat merapat, yang sudah rapat terus dekat gitu ya. Jangan merasa kita berjalan sendirian, kita harus jalan gandeng tangan, kita harus turun tangan sama-sama, supaya kebermanfaatan itu tidak hanya dirasakan oleh teman-teman di pusat, tapi juga dirasakan sama teman-teman di daerah, dirasakan sama teman-teman masyarakat pada umumnya. Dan terakhir, turun tangan sudah begitu besar, 1 dekade sudah kita lewati, sudah saatnya turun tangan ekspansi, sudah saatnya turun tangan meningkatkan brandingnya di mata publik gitu ya. Sudah saatnya turun tangan jadi komunitas, jadi gerakan yang dicontoh oleh komunitas-komunitas lain gitu ya, sehingga besar harapannya semakin banyak kolaborator yang terjalin, semakin banyak partners yang bergabung, semakin banyak juga funding yang didapatkan, sehingga setiap program, setiap inisiatifnya turun tangan benar-benar bisa dilaksanakan dan benar-benar bisa terasa manfaatnya untuk masyarakat luas pada umumnya. Oke, Mas Juang, masih di kamar yang sama. Tadi untuk direktur eksekutif yang baru, sekarang untuk officer turun tangan di pusat. Silahkan, Mas. Ya, untuk officer turun tangan di pusat, fokus terhadap pekerjaan, fokus terhadap KPI yang harus dikejar, gitu ya. Dan jangan ragu untuk saling bertanya, saling support, dan saling bantu satu sama lain. Karena walaupun teman-teman beda divisinya, sebenarnya teman-teman satu tubuh turun tangan, gitu ya. Jadi jangan lupa juga gitu ya untuk bisa menginternalisasi kembali nilai-nilai, visi, misi turun tangan gitu ya. Dan yang paling penting juga sebenarnya jaga kesehatan. Jangan sampai begadang-begadang malah pada sakit tepar nggak karuan. Itu untuk teman-teman officer turun tangan. Mas Juang, terakhir banget nih, masih di kamar yang sama, spesial untuk teman-teman relawan turun tangan daerah, Mas. Oke, yang pertama tentu mau ngucapin terima kasih buat seluruh relawan turun tangan daerah yang nggak bisa disebutin satu-satu, yang sudah bekerja dengan penuh hati, bekerja dengan ketulusan, bekerja dengan ikhlas untuk memberikan kontribusinya, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, lingkungan, politik, ataupun bidang-bidang lainnya, yang teman-teman itu bergerak bukan karena disuruh, bukan karena diiming-imingi, tapi benar-benar bergerak karena peduli. Karena itulah salah satu nilai turun tangan yang kita pegang, kepedulian. Bagaimana teman-teman bisa mencintai Indonesia seutuhnya sebagai bagian dari nasionalisme, bisa sama-sama ikut melunasi janji kemerdekaan, ikut sama-sama hadir di masyarakat sebagai solusi, bukan sebagai beban, gitu ya. Hadir benar-benar bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Terus bergerak, terus bermanfaat, terus berdampak. Percayalah, insya Allah setiap amal ibadah teman-teman mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dan insya Allah saya doain semua cita-citanya teman-teman tercapai, dan semoga teman-teman jadi pemimpin Indonesia masa depan yang kompeten dan berintegritas. Pejuang bukan, hadapi. Oke, mantap, luar biasa. Mas Juang, terima kasih banyak sudah mau hadir dan mampir nih di Soan TT. Sama-sama. Leon ucapin terima kasih untuk dedikasinya selama 1 tahun sebagai direktur eksekutif, dan selamat beraktivitas untuk kegiatan selanjutnya. Karena Leon yakin sekali turun tangan tetap turun tangan, bener nggak? Betul banget. Oke, itu tadi Pejuang ngobrol inspiratif bareng Juang Akbar Magenda selaku direktur eksekutif yang sebentar lagi akan digantikan oleh direktur eksekutif yang baru. Tetap pantengin podcast Pejuang karena akan ada narasumber menarik lainnya. Pejuang bukan, hadapi.